Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua para fans Ujang si pemburu siluman yang udah gak sabaran nungguin part jebrot aksi Ujang push rank sampai tembus tier mythical glory pemburu siluman hunter? Alekin saranin buat yang belum nonton part satunya agar klik link video part satunya yang ada di kolom deskripsi di bawah ya, supaya nantinya nggak pelangak-pelongok kayak orang nyasar nontonin part 2-nya aksi Ujang dan Wukong berikut ini. Karena hari ini gue akan melanjutkan sequel petualangan Ujang dan Wukong, Journey to the West. Part 2-nya yang kalian tunggu-tunggu, inilah dia Journey to the West, The Demon Strikes Back. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang menceritakan tentang misi baru Ujang yang baru diangkat jadi murid Buddha untuk mengambil kitab suci yang ada di barat. Ditemani oleh 3 siluman yang kini telah menjadi muridnya, yaitu siluman ikan mujair bagong, babi ngepet, dan Sun Bokong. Maksudnya Wukong ya. Bersama mereka, Ujang menjadi sangat OP, bisa mentapak budakan semua siluman yang ditemuinya dan menjadi top global pemburu siluman. Wow. Tapi bohong. Ternyata collab mereka malah jadi nggak sekuat itu. Ujang yang masih kikuk dan selalu menjadi beban membuat yang lainnya malu jadi muridnya Ujang, dan justru membuat mereka berantem sampai-sampai Wukong ingin membunuh Ujang. Nah lo gimana tuh nasib tim mereka? Apakah bisa mengalahkan siluman berrank mitik yang akan ditemui mereka di perjalanannya? Udah deh, kalian langsung cek sendiri aja ya nasib si Ujang sampai habis, jangan di skip-skip. Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler, hati-hati. Jangan lupa ambil camilan buat yang gak puasa dan buat posisi rebahan. And welcome to upload Alekin Vlog. Suatu hari di suatu tempat, warga digemparkan oleh penemuan manusia raksasa segede bagong ini, yang ternyata dia adalah Ujang yang baru kebangun setelah sekian abad hibernasi. Para manusia itu ngelilingin dan ngabarin kalau Ujang udah ada di negeri Perindapan, yang tentunya membuat Ujang makin happy karena Perindapan adalah negeri barat tempat kitab suci yang Ujang cari-cari. Akhirnya setelah perjalanan panjang dia sampai ke tujuannya guys. Tapi tiba-tiba datanglah seorang Tarzan yang ngejepret hidungnya Ujang, yang ternyata dia adalah gurunya Ujang sendiri guys, si guru gemoy. Dia cuma pengen ngasih selamat dan hadiah ke Ujang atas keberhasilannya menyelesaikan misinya. Si guru cabi ini pun ngasih mahkota terang benderang ke Ujang yang langsung aja dia pakai guys, yang mana itu adalah simbol bahwa Ujang telah resmi menjadi Buddha. Selamat ya Jang. Tapi bagaikan efek Indosiar, tiba-tiba mahkota itu meletus-letus. Kena prank, cuma mimpi dong. Suara geledek yang nyamber pun bangunin Ujang dari ngehalunya. Ternyata dia lagi ketiduran di tengah karnaval sirkusnya yang sepi penonton, yang terpaksa ia lakukan untuk mencari sesuap nasi agar bisa terus melanjutkan petualangannya. Makanya dia mengeksploitasi silumannya supaya jadi badut sirkus. Akhirnya ada pengunjung juga, 2 ibu-ibu gabut yang rela bayar seperak buat nonton pertunjukan siluman Got Talent-nya Ujang. Setelah bayar, Ujang buka gorden panggungnya yang nampilin kandidat pertama. Inilah dia, kita sambut babi ngepet menawan. Itulah dia, bukannya disawer, tapi si babi malah dapat hujatan pedas ibu-ibu FB ini guys. Nggak apa-apa, pertunjukannya belum selesai kok. Yuk kita sambit penampilan kedua yang diimport langsung dari Sungai Citarum. Itulah dia. Tapi bukannya menghibur kedua ras terkuat di bumi alias emak-emak, siluman Ujang malah membuat bayi si emak nangis parah. Ujang yang kinap memohon agar diberi kesempatan menampilkan puncak acara sirkus Mang Ujang, karena dia bilang dia punya topeng monyet yang mempunyai goyangan pargoy terbaik. Dia pun menamainya dengan sebutan Sun to the Bo to the Kong, Sun Bokong.
Bukannya puncak acara, tapi malah jadi puncak komedi dong. Wukong yang dipanggil pun malah terjatuh. Warga pun jadi kesal dan nerakin si Ujang dan kawan-kawan sebagai penipu, bahkan melemparinya dengan berbagai sayur mayur. Bukannya sakit hati, si Ujang yang demen sawi malah nganggep sawi itu berkah anak soleh di bulan Ramadan. Tiba-tiba kepala sirkus pun datang dan segera mengusir Ujang dan kawan-kawan. Ujang yang masih butuh saweran akhirnya mohon ke Wukong buat nunjukin semua bakat terpendamnya biar mereka bisa jadi viral dan diundang ke rumpi. Wukong pun bangkit dari tanah dan minta kedua teman demitnya buat nampol pala dia. Awalnya mereka ogah, tapi karena Wukong ngancem bakal mukul mereka, akhirnya mujair Bagong yang menuruti impian Wukong. Eits, ternyata palanya bisa numbuh lagi dan mulai mendapat banyak likes dari para penonton. 3 siluman gak ada akhlak ini pun akhirnya keluar kandang. Tapi tiba-tiba babi ngepet salfok sama cewek manis di sebelah sana. Dia yang sering sakit meriang atau merindukan kasih sayang ayang jadi kambuh dan gak bisa menahan nafsu birahinya. Ujang pun nyuruh Wukong buat ngehentiin babi haram itu. Wukong pun langsung nyundul si mujair, mementalkannya ke si babi dan berhasil misahin si babi dengan non muhrimnya. Tapi karena euforia itu, sekarang malah si Wukong yang kumat, guys. Setelah ngefly seenak jidatnya, Wukong pun mendarat dan Ujang pun langsung menghentikan show mereka. Tapi alangkah kagetnya, justru pertunjukan abal-abal itu malah disukai sama ketua sirkus yang ngepuji Ujang. Ujang pun tapi tetap menyuruh Wukong minta maaf karena udah ngobrak-ngabrik sirkus setelah cosplay jadi roket. Wukong yang muak disuruh-suruh mulu sama biksu beban pun enggan minta maaf dan malah ngejungkirin kereta plus ngelepas gelang emas pemberian si Ujang. Melihat Wukong membangkang, Ujang pun jadi emosi dan langsung roasting Wukong dengan sebutan dasar keranakal. Wukong pun langsung baper dan bilang, "Ih, jangan panggil aku keranakal lagi." Eits, larangan kan adalah perintah. Si Ujang malah semakin gatel buat manggil Wukong keranakal yang alhasil Wukong yang lagi PMS pun jadi murka dan ingin menyerang Ujang. Ngelihat Wukong kesetanan, Ujang pun ngeluarin jurus mematikannya, yaitu jurus nyanyian lagu anak-anak andalan Mang Ujang lagi dong, yang bisa membuat Wukong terhipnotis untuk joget TikTok. Tapi jogetan TikToknya terlalu dahsyat sampai-sampai menghancurkan sirkus dan membuat warga takut. Melihat keahlian Ujang yang bisa nenangin kerasakti rabies, warga pun tunduk dengan Ujang. Ujang yang ketakutan langsung berpamitan, "Aja deh, nggak apa-apa, nggak dapat cuan daripada disuruh ganti rugi." Tapi nggak berapa lama, seluruh properti sirkus justru meledak dan warga jadi histeris kocar kacir. Ujang pun udah kabur melanjutkan petualangannya. Di sisi lain, di sebuah rumah megah mirip istana, ada 3 bapats-bapats komplek lagi berdiskusi yang ternyata mereka adalah pemburu siluman. Karena ada keluhan dari cewek cantik putih glowing langsing kayak bihun yang bilang ibunya tiba-tiba jadi aneh sejak pindah ke rumah baru kayak kerasukan Venom. Si bihun ini bilang kalau ibunya jadi hobi nyakar sampai capek tuh dia sama anak-anaknya ngurusnya. Tapi si bapats yang diajak berbicara mulai ngerasa ada hal yang aneh. Kedua anaknya bihun ini, napa wajahnya lebih tuwir dari emaknya ya? Terlihat 2 anaknya bihun sekarang lagi effort ngasih makan nenek mereka yang ganas. Si nenek jatuhin mangkuk buburnya dan nyaris ngepatok lehernya bihun yang mau nenangin ibunya. Hal ini membuat si trio bapats komplek mengeluarkan cermin yang bisa menampilkan wujud asli dari siluman. Dan ternyata wujud asli nenek itu adalah... Alah sia, dia bukan siluman dong. Kita harus lebih laki, kata si bapats-bapats yang nggak patah semangat dan terus bacain mantra, tapi tetap aja doi nggak berubah. Si bapats yang terkejut pun berkesimpulan ini mah doi cuma korban siluman yang ketakutan aja. Dan trio bapats komplek pun langsung nuduh kedua anak bihun yang buruk rupa sebagai silumannya. Lah, bukan siluman juga mereka. Apa jangan-jangan... Ternyata silumannya adalah si bihun sendiri yang mengundang mereka ke tempat itu yang berwujud Spider-Woman. Bihun pun ngeluarin jaring laba-labanya dan memberikan trio bapats-bapats komplek itu azab. Azab telah ngejudge orang cuma dari fisiknya karena yang jahat belum tentu buruk rupanya. Di tempat lain di sebuah hutan terdengar suara cambukan keras yang ternyata
Itu suara Ujang yang sedang menghukum Wukong atas kenackalannya, yang membuat Wukong nostalgia dengan hukuman cambuk Buddha sewaktu dia dulu di penjara 5 abad di Gunung Lima Jari. Pantas aja Wukong bisa jadi nurut sama Ujang gini. Ujang yang walaupun lagi gak enak badan ini masih marah-marah ke Wukong, bukannya bantu nertipin adeknya di sirkus, malah bikin sirkus gulung tikar. Ujang pun yang kena mental breakdance, karirnya dirusak Wukong pun langsung bilang, "Ya Allah, gini amat hidup. Dah lah, makan aja gue sekalian." Tapi Wukong masih trauma sama jurus tapak Buddha milik si Ujang, jadi dia nggak mau cari gara-gara. Ujang yang masih kesal narik lidah Wukong dan nyentil lidahnya berkali-kali sampai Wukong mau jawab jujur kenapa Wukong batu banget gak mau respect sama dia. Dan dengan sombongnya Ujang bilang kalau 3 muridnya itu cuma jadi beban. Kalau nggak ada mereka pasti Ujang udah dapet tuh kitab sucinya. Alah, sepik doang si Ujang ini mah dalam hati para siluman. Jurus tapak Buddhanya aja pertama dan terakhir kalinya cuma dipakai waktu ngelawan Wukong. Hal ini membuat kecurigaan dan dendam di dalam hati para silumannya karena sifat Ujang yang sok jago padahal selama ini jadi beban. Pagi hari pun tiba, mereka semua terbangun dan si Mujair menyadari kalau stok air mereka sudah habis. Walaupun dengan kondisi masuk angin, Ujang akhirnya pergi nyari air dan menemui sebuah rumah di tengah hutan. Dia pun mengetok rumah itu dan betapa hokinya si Ujang langsung disambut oleh para ciwi-ciwi seksoy membahenol. Dan dengan kecantikannya ngebujuk mereka semua buat sarapan sekalian di rumahnya. Si Ujang yang terbuai pun langsung menyuruh ketiga muridnya untuk join makan. Sesampainya di dalam, ciwi-ciwi ini melayani mereka dengan sangat ramah. Tapi tanpa sepengetahuan Ujang, dengan mata sakti si Wukong, dia bisa melihat kodam dari si cewek-cewek sok baik itu yang adalah ternyata itu adalah si Bihun tadi guys. Dan mereka semua adalah siluman laba-laba bagong. Si Bihun yang tadinya pede pun jadi ciut karena dengan mata batinnya dia baru tahu kalau murid-murid si Ujang juga adalah siluman. Tiba-tiba Wukong pun menghampiri si Bihun dan langsung menyuruhnya untuk menggaplok kepalanya. Si Mujair yang melihat kakaknya nggak ada sopan santunnya pun langsung menggaploknya. Melihat kedua muridnya berantem, Ujang nyuruh semua muridnya cabut aja dah dari sini, malu-maluin aeh. Tapi tiba-tiba ngelihat target mereka mau keluar dari rumah membuat Bihun kakak marah. Mereka pun akhirnya menunjukkan wujud aslinya dan ingin memangsa si Ujang. Dan setelah mendengar Ujang yang memohon untuk ditolong, tiba-tiba Wukong berubah menjadi wujud keranya. Si Mujair ngeluarin senjata duri ikannya, sementara si babi ngepet ngeluarin garpu tamannya. Dengan tongkat saktinya, Wukong pun dengan EZ-nya berhasil menghajar para laba-laba itu dan menyelamatkan Ujang. Di sisi lain, si babi genit berhidung belang bukannya melawan laba-laba, dia malah terpesona sama salah satu dayangnya si Bihun. Dengan cipokan mautnya, si babi bukannya bikin baper, tapi malah mulutnya bau badan, bikin si cewek ogah takut ketular flu babi. Lanjut ke Mujair bagong yang lagi dehidrasi, tapi malah dikasihnya air muntah beracunnya si laba-laba. Tapi bisa dia counter menjadi senjata makan tuan. Setelah meratakan habis gengnya Bihun, Wukong yang lihat bala-bala mini berhamburan jadi kepo dan menghancurkan tempat itu. Ternyata mereka malah memasuki sarang induk laba-laba dengan bayi-bayinya. Giliran ngelihat laba-laba bocil, si Ujang malah pede dan bilang, "Dah ya, sekarang giliran gua nih, lihat dan pelajari ya." Tapi ternyata para bayi laba-laba ini malah menyatu jadi ratu laba-laba transformer yang membuat si Ujang jadi ciut. Terbukti, guru Ujang memang the real beban dan cuma besar congor doang. Wukong pun langsung terbang ke sana dan si ratu jadi lemes dong. Wukong pun juga dapat oleh-oleh kepalanya. Tapi sebelum Wukong menghabisi si ratu laba-laba pakai kekerasan, si Ujang yang gak mau kalah pun menghentikannya karena biar Ujang aja yang menyelesaikannya dengan jurus paling sakti segalaksi Bima Sakti, yaitu nyanyian lagu anak-anak lagi. Aduh, gak ada kapok-kapoknya dah. Tapi tiba-tiba
Wukong yang benci mampus sama suara Ujang nge-headshot si Ratu duluan dan gagalin ambisi Ujang buat jadi idola cilik. Udah beres, mereka semua kembali ke hutan. Wukong yang masih kesel sama perlakuan Ujang yang makin jahat sama dia mulai membuat rencana bersama adiknya untuk membunuh Ujang yang pas banget nih, lagi kena gejala Omikron. Dan tanpa mereka sadari, Ujang ternyata ada di belakang mereka memantau. Tapi Ujang bilangnya sih dia nggak denger apa-apa karena lagi fokus ngeliatin langit, kali aja ada layangan putus. Padahal mah dia langsung ciut dan diam-diam pergi ke puncak untuk berdoa kepada Buddha karena takut sama murid-muridnya yang semakin liar. Dia juga meminta agar bisa menguasai tapak Buddha karena di film sebelumnya mah itu cuma lagi hoki aja mendadak keluar. Sebenarnya mah dia nggak bisa ngeluarin sesuka hati dia. Taunya si babi ngepet ada di belakangnya dong lagi nguping. Ujang yang kinap pun langsung sok bersahabat sama si ngepet dan bilang, inget, diam adalah emas loh. Tiba-tiba Wukong langsung melabrak Ujang sehabis turun dari puncak dan ingin membunuhnya. Baru juga dibilangin, tapi si babi ngepet malah cepu kalau si Ujang nggak bisa ngendaliin jurus tapak budanya ke si Wukong. Untungnya walaupun lagi serak-serak basah, Ujang masih punya jurus andalannya, yaitu nyanyian lagu anak-anak yang membuat Wukong auto jadi tiktokers. Tapi nggak lama karena gejala Omikronnya, Ujang pun batuk-batuk sampai suaranya habis. Dan bagaikan kentut naga, Wukong pun langsung melesat memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Ujang. Sehingga Ujang pun nggak sadar dia terjatuh ke jurang dan nyangkut di pohon. Dirasa udah nggak kuat, Ujang pun langsung melambaikan tangan ke Pak Sutradara. Tapi sebelum Wukong melakukan fatality, tiba-tiba muncul cahaya cinta perlahan menyilaukan yang Wukong kira itu jurus tapak budanya si Ujang, yang langsung membuat Wukong gemeteran dan bilang kalau itu cuma prank. Padahal mah itu hoki aja si Ujang, kebetulan aja itu ada cahaya numpang lewat. Wukong pun jadi kesal banget sama si babi ngepets yang udah ngasih berita hoax membuatnya kerasukan badang. Skincare si babi pun sampai coplok dan guru menegurnya, kan dibilang juga apa? Diam adalah emas babi. Pagi menjelang dan Ujang DKK harus berpindah tempat. Tapi tiba-tiba siluman ikan pun harus balik ke wujud aslinya, yaitu ikan mujair bagong karena masih keracunan laba-laba. Dia pun didorong oleh si babi ngepet yang dihukum selama perjalanan. Dan mereka pun akhirnya sampai di sebuah desa warna-warni mirip negeri Perindapan. Kedatangan mereka diketahui oleh menteri desa yang secara kelakuannya kayaknya naksir sama Ujang nih. Dia pun mengantar Ujang dan yang lain ke istana untuk bertemu dengan raja. Kebetulan hari itu adalah hari ultah sang raja, tapi anehnya desainnya dipenuhi oleh mainan. Karena ternyata si raja lebih freak lagi dari si menteri karena tingkahnya kayak bocil ingusan yang masih namatin Cocomelon. Raja yang mengetahui kalau Ujang adalah pemburu siluman top pun langsung menyuruhnya untuk menunjukkannya. Tapi Ujang menolaknya karena memburu siluman itu bukan tayangan anak-anak. Raja bocil pun berulang kali ngambek sama Ujang yang gak mau atraksi dan mengancam bakal memenggal pala Ujang. Melihat golok yang dibawa Algojo untuk memenggalnya, seketika Ujang pun langsung pengen ngompol. Ujang pun langsung membujuk Raja Bocil dan berjanji akan menunjukkan pertunjukan yang lucu untuk membuat Raja terhibur. Wukong pun punya ide, gimana kalau hibur aja dia pakai goyangan pargoy terbaik. Tapi kan si Ujang gak bisa. Tenang, kalian masih inget ini gak? Yap, stiker mantra penurut yang kalau ditempelin secara bersamaan bisa menggerakkan badan Ujang ngikutin gerakan Wukong dan menunjukkan goyangan pargoy terbaik. Awalnya Ujang menolak, tapi Wukong malah diem-diem nempelin itu ke punggungnya si Ujang. Hingga saat si Ujang kembali, bukannya dikasih goyangan pargoy terbaik, tapi malah dikasih goyangan pijat minas-minas ke satpam kastilnya. Dan karena masih dendam sama Ujang, saat Raja Bocil lagi di dekatnya Ujang, Wukong malah melakukan gerakan ini. Tapi sebelum mereka dipanggang oleh raja, beruntung menteri yang naksir sama si Ujang hanya menyuruh mereka segera keluar dari istana. Begitu mereka keluar dari istana, Ujang langsung pengen nampol si Wukong. Dan Wukong yang selama ini dendam akhirnya mengeluarkan isi hatinya, bahwa perasaan itulah yang selama ini dia alami, dijadikan badut dan dipermalukan di depan umum. Wukong pun dengan tegas bilang, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau emang begitu caranya, Wukong lebih memilih mati daripada menuruti perintah Ujang yang semena-mena. Ujang pun yang lagi marah dan masih pengen mukul, setelah mendengarnya dia malah
Ujang pun akhirnya sadar bahwa yang dibilang Wukong itu benar. Dia pun langsung menghukum dirinya sendiri dan meminta maaf. Wukong yang gak tega ngeliat gurunya nangis kayak bayi akhirnya maafin si Ujang, guys. Mereka pun berpelukan, tanda bahwa Wukong masih setia dan mau nurut sama si Ujang. Dan untuk memperbaiki reputasinya, mereka pun ingin masuk kembali ke istana dan meminta maaf kepada raja yang masih ngambek sehabis digampar Ujang. Tapi bukannya minta maaf, Wukong malah begajulan lagi dan seperti sebelumnya menyuruh si raja untuk menggaploknya. Si raja bocil pun gak mau dan tiba-tiba oh shit, ini Wukong kerasukan apa sih? Cari rebut mulu kerjaannya. Tapi ternyata tiba-tiba Raja bocil memuncratkan lava dari mulutnya dan berubah wujud menjadi bayi merah. Ternyata dari tadi Wukong udah curiga sama tingkah bocil raja ini dan tahu bahwa dia adalah siluman bayi api. Mereka pun mulai by one. Wukong yang gak panik samsek malah ngasih si bayi pelajaran dan menggeprek kepalanya yang terbuat dari besi sampai renyah. Si bayi membalasnya dengan mengeluarkan Hot Wheels yang membuat Wukong terseret keluar. Di luar, si bayi malah jadi lebih kuat sampai dia mengeluarkan kodamnya yang ternyata Wukong pun sampai kelabakan. Akhirnya dia nemuin lawan yang sebanding. Dia sampai ngeluarin tongkat saktinya dan membuat perisai buat nahan serangan si bayi. Tapi ternyata serangan itu critical damage sampai membuatnya kepental nembus ke bawah istana. Untungnya tongkat Wukong yang dia lempar itu pun berhasil nerbangin kubah dan meredam api si siluman bocil dakjal. Cukup main-mainnya sama si bocil, Wukong pun mulai mengamuk dan tiba-tiba Wukong berubah ke wujud silumannya lengkap dengan skin limited edisi Imlek. Skin bendera Imlek itu pun bisa dia ubah jadi baling-baling bambu untuk ngehentiin api si bocil. Bagaikan tatapan tajam lelaki buaya darat, Wukong pun bisa ngeluarin api dari matanya sampai-sampai bagaikan muncratan air Mbah Dukun, si bocil yang pas banget mendarat di dekat kolam si mujair bagong ngumpet pun langsung disembur pakai jutsu elemen esnya. Si bayi yang udah jadi es balok pun ditangkap Wukong untuk dia lakukan fatality. Tapi tiba-tiba dasar Ujang tukang nyampah. Pasti selalu aja pengennya dia yang ngekill. Bayi dakjal itu pun diubahnya jadi gantungan kunci gemoy seperti yang sering dia lakukan sebelumnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara bapac-bapac ngerengek dari bawah tanah. Ternyata teriakan Mintol itu berasal dari penjara di mana raja yang asli dikurung. Dan sang Raja Ori pun bisa bebas berkat Ujang and Friends. Sehingga berkat jasanya, raja pun pengen ngasih Ujang giveaway. Dan gak tanggung-tanggung, dia di giveaway 3000 selir cantik. Buset, berasa di harem style nujutsu. Tapi tentu saja ditolak mentah-mentah sama Ujang yang barokah. Raja yang paham kalau Ujang adalah biksu alim akhirnya nyoba nunjukin salah satu selir bintangnya untuk bernyanyi dan menari menghibur Ujang and Friends. Selir bintangnya itu bernama Aisyah. Selir yang raja tunjuk itu cakep banget dan memiliki nyanyian dan tarian seperti Jennie Blackpink. Bahkan tariannya itu mengingatkan Ujang kepada cinta lamanya. Yap, masih ingat Siti yang dulu itu tergila-gila sama si Ujang. Tapi Ujang yang imannya kuat dan masih pengen fokus mengejar cita-citanya menolaknya. Mereka pun langsung jauh dari istana dan melanjutkan perjalanan mereka. Pas malam harinya mereka ngecamp dulu nggak jauh dari kerajaan. Tapi Ujang semalaman nggak bisa tidur gara-gara terngiang-ngiang sama Siti KW. Hal ini pun membuat Ujang merasa bang-bang. Sampai akhirnya, bener aja kan, pagi-pagi ada bohlam berlarian ke istana yang ternyata itu Ujang yang ingin meminta kembali si Aisyah. Dia pun memohon ke raja agar Siti KW itu ikut dalam perjalanannya. Untungnya raja belum mengunboxing Aisyah tadi malam dan seketika pun bilang kalau aku sih yes. Nah, sekarang Ujang and Friends ketambahan member baru Nits di dalam perjalanannya. Tapi pemandangan para muridnya jadi ngenes banget, serasa jadi nyamuk aige
guys Aegypti. Melihat Ujang dan Aisyah bucin mulu selama perjalanan, Wukong pun sampai kesel liatnya. Dan saat lagi istirahat, Wukong ngajak Ujang ngerumpi 4 mata. Dia pun lalu bilang dan menuduh kalau Aisyah itu adalah siluman yang mau menipu Ujang. Ujang nggak percaya gitu aja karena Wukong nggak ngasih bukti apa-apa. Wukong pun langsung nyari bukti. Udah ngaca bareng di cermin siluman tapi malah nggak nampak. Udah ngambil darah Aisyah buat di cermin tapi tetap gak bereaksi. Yang membuat Ujang jadi marah banget, tapi Wukong malah menantang Aisyah untuk membawa mereka ke keluarganya. Karena menurut Wukong, mana ada sih siluman yang punya keluarga. Dan lebaran kali ini mereka pun akhirnya jadi mudik lebih awal ke rumah keluarganya Aisyah di Glodok cabang Shanghai. Aisyah ternyata beneran punya keluarga dong, tapi Wukong malah bilang kalau keluarganya juga siluman hingga melabrak ayah dan ibu Aisyah. Wukong yang masih ngamuk pun ikut menghajar kedua adik silumannya yang nyoba ngehentiin dia. Ujang pun sampai harus turun tangan. Wukong yang batu bikin Ujang emosi aja. Kayak rasanya Wukong pengen bikin Ujang jadi jomblo permanen. Ujang pun sampai mengungkit masa lalunya yang mana dia bilang dia masih agak bete sama Wukong yang telah membunuh Siti, mantan terindahnya. Ujang pun juga dengan tegas bilang kalau bukan karena guru gemoy, gue gak akan sudi pergi sama pembunuh kayak lo. Ujang pun sampai berdoa agar Wukong masuk neraka dan dikutuk selamanya. Mendengar itu, Wukong jadi baper dan memutuskan hubungannya dengan sang guru. Mulai dari malam itu, mereka putus. Ikatan Wukong dan gurunya pun berakhir. Wukong pun langsung pergi dari desa itu sambil ngamuk dan sepertinya dia merencanakan balas dendam yang gak nyangka banget. Setelah kepergian Wukong, Ujang pun butuh healing di pinggir jurang. Tiba-tiba Aisyah menghampirinya dan nanyain, Siti teh saha a? Ujang pun jelasin ke Aisyah kalau selama ini dia emang gagal move on dari Siti, mantan terindahnya dulu yang dibunuh oleh Wukong. Namun Aisyah justru mengatakan hal yang sama seperti yang Siti pernah katakan, yaitu Ujang pun curiga, apa jangan-jangan Aisyah itu reinkarnasinya Siti ya? Gak lama Ujang dapat berita dari kedua muridnya kalau Wukong telah kembali. Dan dengan rage mode-nya, dia ngehancurin desa dan membunuh semua orang di kampungnya Aisyah, termasuk ayah dan ibunya. Kini dia pun berniat membunuh satu siluman yang tersisa, yaitu Aisyah. Ujang pun masih berusaha melindungi Aisyah dan mencoba menyanyi untuk menghentikan si kera rabies itu, tapi Ujang pun sampai nyoba ngeluarin tapak Budanya, tapi nggak bisa. Dan akhirnya dihajar Wukong sampai babak belur. Ngelihat ayangnya kena bantai, Aisyah pun bersujud ke Wukong, tapi dia malah diusir kayak kucing restoran. Sampai saat Wukong ingin membunuh Ujang, Aisyah pun berteriak dan langsung nge-spill semuanya. Oh shit, Aisyah ternyata adalah siluman tengkorak dan seisi desa juga merupakan sihirnya buat nipu Ujang. Tapi Aisyah adalah siluman yang baik dan tidak ganas. Dia pun langsung minta maaf ke Ujang. Tapi setelah semua kebenaran terungkap, Wukong pun jadi semakin murka dan tiba-tiba saking bencinya sama Ujang yang berkali-kali nyakitin hatinya, Wukong pun sampai ngeluarin ultinya. Ujang pun jadi menu sahurnya Wukong dan ditelan hidup-hidup. Ya, petualangan Ujang cuma sampai di sini dong. Setelah itu, Wukong ultimate menaiki sebuah bukit batu dan Aisyah hinggap juga di badannya Wukong. Pas sampai di sana, loh, kok malah ada siluman bocil api lagi sama si Bu Menteri lagi mejeng berduaan. Waduh, ada apa nih? Ternyata plot twist guys, ini semua adalah rencana Bu Menteri yang mengutus Aisyah untuk PDKT sama Ujang. Sehingga dia bisa mutusin hubungan Ujang dan Wukong karena dia pengen naklukin hatinya Wukong dan membuatnya jadi peliharaannya. Hingga terungkap lagi bahwa Bu Menteri selama ini juga adalah siluman burung lovebird berbulu emas. Tunggu dulu, tapi malah dibalas Wukong dengan plot twist lagi karena ternyata Ujang masih belum mati guys, cuma disimpan di pankreasnya si Wukong aja. Dan Ujang pun langsung membeberkan rahasia mereka, yang ternyata mereka selama ini udah tahu kalau Menteri adalah siluman lovebird.
Dan pertengkaran antara Wukong dan Ujang pun juga cuma settingan mereka doang. Aisyah pun juga dimanfaatkan mereka sebagai aktor tambahan agar Bu Menteri terpancing mengeluarkan wujud aslinya. Buset, jadi adu plot twist gini dah, keren. Si Lovebird yang gak terima pun menyuruh bocil api untuk melawan murid-murid Ujang. Pertama, si bocil ngelabrak babi ngepet yang ngelempar dia pakai batu akik segede bagong. Tapi masih gak mempan sama si bocil api ini. Dia pun mengeluarkan jurus Kage Bunshin jadi bayi berkepala 3. Tapi si Mujair yang gemes tiba-tiba muncul dari laut dan menjebaknya. Si bocil yang lagi-lagi jadi es balok pun kini dijadiin es serut sama buntutnya Wukong. Nah, sekarang beban hidup mereka cuma tinggal si Bu Menteri aja nih. Tapi dia yang masih gak terima di prank balik pun langsung ngeluarin jurus gempa bumi yang menjatuhkan semuanya kecuali Wukong. Dan Ujang pun masih nyantol tuh di ekornya. Wukong pun melesat secepat kilat menabrakkan bukitnya, tapi dia bisa kabur pakai awan Lovebird-nya. Gak mau banyak cincau, siluman Lovebird pun langsung mengeluarkan ultinya guys. Bagaikan Kuchiyose no Jutsu, dia pun ngebangkitin Buddha berelemen air KW Super. Tadi udah gempa, sekarang tsunami yang dikontrol oleh tapak Buddha KW yang mengarah ke Wukong. Gak mau kalah, Wukong pun juga ngeluarin tongkat saktinya dan... Tuh kan bener KW, tapak Budanya aja masih bisa ditangkis sama Wukong membelah tsunami. Karena udah kerja sama-sama PDAM, Bu Menteri pun naikin debit airnya. Untungnya Wukong diselamatkan oleh awan kintonnya sehingga Bu Menteri cuma buang-buang air doang. Tapi meskipun Buddha KW ini raksasa, Wukong yang terbang naik kinton pun masih bisa digaplok karena attack speednya tinggi. Udah itu dia ngeluarin jurus 1000 tapak Buddha untuk mencerotkan air mancur bagong yang membuat Wukong ngacir menghindarinya. Masih belum puas, Bu Menteri pun lanjut nge-summon produk KW-nya lagi, tapi kali ini Buddha KW berelemen api dan listrik pun muncul memojokkan Wukong di tengahnya. Dan mereka bertiga pun collab dengan campuran kekuatan antara PDAM, PLN, dan Migas. Bu Menteri pun langsung mengeroyok Wukong membuat tongkat saktinya jatuh ke laut dan menguncinya sampai lemes. Ujang yang masih nyangkut di kuping Wukong pun akhirnya dilempar ke laut karena dia nggak mau Ujang ikutan digeprek juga sama Bu Menteri. Nyawa Wukong pun terancam. Bu Menteri pun mengerahkan tangan Buddha untuk mengkremes Wukong dan akhirnya tiba-tiba ada tangan Buddha yang lebih besar datang. Wukong pun terlepas dari kunciannya dan langsung mengambil tongkatnya yang ternyata di ujungnya ada si Ujang dengan mode biksu glowing. Jadi tapak Buddha Ori no KW-KW bangkit berkat doa si Ujang yang terlempar ke laut lalu bersemedi di atas tongkatnya Wukong. Yang kualitas KW super cuma sekelas remahan peye di tapak Buddha yang Ori. Siluman Lovebird pun sampai terpongkeng ke tangan Wukong, tapi tiba-tiba muncullah cahaya seperti di mimpi kehidupan kedua yang bersuara seperti bapak memanggil anaknya. Yang ternyata itu adalah suara dari sang Buddha yang berterima kasih kepada Ujang karena telah menangkap murid badungnya si siluman Lovebird yang kabur dari surga untuk membuat kekacauan di dunia. Dan ternyata wujud aslinya adalah burung phoenix emas dengan 9 kepala yang langsung dikembalikan ke tapak Buddha. Setelah itu, mereka pun balik ke pegunungan dan melihat Aisyah udah sekarat, tubuhnya pun udah hampir jadi balik ke settingan pabrik. Ujang pun menenangkannya dengan bilang kalau akan membantunya pergi ke kehidupan kedua. Tapi sebelum itu, Aisyah cuma pengen tanya Atu, Aa beneran cinta Neng nggak sih? Apa cuma settingan? Tapi Ujang dengan halus mengatakan bahwa hatinya tidak ada ruang untuk siapapun lagi selain hanya untuk Siti, cinta pertama dan terakhirnya. Mendengarnya, Aisyah pun jadi malu sampai tak bisa bernafas lagi dan Ujang pun mengantarnya ke alam barzah. Gak lama setelah pertarungan dahsyat itu, hubungan Ujang dengan murid-muridnya pun jadi semakin akur. Mereka pun masih melanjutkan perjalanannya ke barat untuk mencari kitab suci yang selama ini mereka cari. Tapi Ujang yang susah move on pun jadi suka ngehalu ngelihat Wukong pakai gelang emasnya Siti, malah dikiranya Siti beneran. Itulah bentuk kesetiaan Ujang yang selalu melibatkan Siti di setiap perjalanannya. Karena kan cinta sejati tidak akan pernah mati, anjay. Apakah perjalanan mereka selanjutnya akan diganggu oleh siluman-siluman yang lebih membagongkan lagi? Kita tunggu kelanjutannya di part 3.
Itulah dia akhir cerita dari film Sun Bokong The Journey to the West The Demon Strike Back. Gimana guys? Cukup membokongkan sekali bukan? Gila sih, gara-gara film pertama dan keduanya gue jadi suka Sun Wukong nih sekarang. Apalagi Wukong di sini jadi baik kan dan bekerja sama dengan Ujang. Gue yakin sih ini bakalan ada kelanjutannya. Belum tahu kapan sih, tapi gue masih banyak kok stok film Sun Bokong lainnya. Kalian mau aku lanjutin nggak? Kalau komennya rame sama komenan Bang Sun Bokong Part 3 ya, nanti gue lanjutin deh. Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung ya. Nah, kalau kalian suka video ini, di-share yuk ke keluarga, tetangga, teman, bestie, selingkuhan, siapapun itu. Dan jangan lupa like video ini, subscribe juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Buat komenannya yang belum pernah dibales, kalian bisa follow IG gue di @alebhawiko karena di sana gue bakalan balas semua DM yang masuk. Oke, thank you for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.